Wa qala alaihi salam, al-mautu arba'un, mautul ulama, wa mautul aghniya, wa mautul fuqara, wa mautul umara. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau telah bersabda bahwasanya kematian itu digolongkan ada 4. 4 golongan itu, yang pertama mautul ulama, kematiannya ulama. 4 ini semuanya membawa dampak, masing-masing membawa dampak. Cuman disimpulkan, orang hidup di dunia ini jenisnya, ya, jenisnya itu ya 4 ini, ya, yakni kematian ulama, yang kedua kematian para orang yang kaya, wa mautul fuqara, dan kematian orang-orang yang fakir, wa mautul umara, dan kematian para pemimpin. Digolongkan 4 ini, 4 ini masing-masing memberikan dampak, memberikan reaksi, memberikan pengaruh di masyarakat yang ditempatinya atau masyarakat yang dikuasainya. Kita bahas satu persatu. Kira-kira apa dampak daripada 4 golongan ini? Dengan kematian ulama, kematian para orang kaya, kematian para orang miskin, dan juga dampak daripada kematian para pemimpin. Famautul ulama salmatun fiddin. Yang pertama, kematian ulama itu membawa perpecahan di dalam agama. Ibu, kalau sudah ulama ini meninggal, kalau orang berilmu, sedihnya luar biasa. Kenapa? Penggantinya ngalih benar. Kalau pembangkang meninggal, hari ini meninggal, besok ada penggantinya langsung. Bupati, gubernur, ibu kota, wali kota, bahkan presiden, hari ini seandainya meninggal dunia, besok ada yang dipersiapkan untuk bisa dilantik. Kalau ulama yang meninggal, sedih kita. Maka dikatakan di dalam hadis, salmatun fiddin, perpecahan. Ketika ulama hidup, umatnya dihimpit, dirundung persoalan dan permasalahan, larinya ke ulama. Dipecahkanlah suatu permasalahan oleh ulama. Ada persoalan dan persoalan, ulama yang memecahkan. Tapi ketika, mohon maaf, semasa hidup beliau kita lihat pengajiannya ribuan, bahkan boleh dikatakan pengaruhnya itu dari Sabang sampai Merauke. Tapi ketika meninggal dunia, siapa yang menggantikannya? Sedih rasanya. Makanya kematian ini dikatakan bahwasanya kematian ulama ini merupakan perpecahan agama. Dan perlu kita ketahui, ibu, malaikat itu dikatakan oleh ulama, malaikat itu dalam sehari 70 kali melihat kita, ibu. Makanya dianjurkan kita ini setidaknya ingat kematian paling tidak 20 kali, paling enggak sehari. Kayak apa cara mengingatakan? Nah, ini pesan ulama, makanya jadi ingat-ingat aja untuk mengingatnya. Hari ini kita menghadiri majelis ta'lim. Kalau kita ini umur yang terakhir sekali. Ben bulik melayani laki dengan ikhlas. Kalau umur ulun yang terakhir nih melayani laki. Hendak sembahyang maghrib kena, ben ganang aja. Mungkin umur ulun yang terakhir nih sembahyang maghrib. Berbaik-baik sama orang, hendak berbuat jahat, takutlah kalau pen pandangan yang ke 69 70 kalinya kok dipandang pen berbuat jahat, pasti situ innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, apa aja orang? Hati-hati pian. 70 kali malaikat dalam sehari memandang kita ini. Dari sekali dipandang, ada aja kah Bu Haji nih? Ada aja bebulik sini.
Ada aja kan si anu, ajar Mariani nih, ada. Ditulis malaikat 70 kali dalam tiap hari. Memandang lewat-lewat aja bang malaikat itu 70 kali. Makanya ada yang khawatirnya kan 60 kali. Nah, ini petanda-tanda kok pucat nih orangnya nih. Hati-hati nih, siapa yang pucat hari ini? Hati-hati. Namun syukur alhamdulillah, kita syukur alhamdulillah. Seandainya umur kita yang terakhir hari ini, insya Allah husnul khatimah. Amin amin ya rabbal. Jangan diaminin dulu dong. Masih panjang, berharap cuman ya amalnya bagus. Yang pencatat ibu ya, ujar ulama, dalam sehari 70 kali malaikat itu melihat kita ini. Setidaknya lebihi dari 20 kali kita untuk mengingat kematian. Dan bang malas seumpama bangun tahajud diganang aja. Kalau ya umur terakhir hari ini bangun sudah meluncat. Siapa tahu pas sujud innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagusnya husnul khatimah. Jangan coba-coba pian, mohon maaf. Pas belanja ke pasar biasa ngutil nih mengambil barang orang. Nah, jangan-jangan pas terakhir di situ ke-70 kalinya malaikat mencabut nyawa. Naudzubillah summa naudzubillahi min dzalik. Jadi diganang, diingat ibu. Malaikat ini 70 kali melihat di kita. Apa yang kita perbuat? Pasti lihatnya kita ini bermaksiat, pasti lihatnya kita ini durhaka, pasti lihatnya seumpama ibu durhaka sama laki, pasti lihatnya kada sembahyang, pasti lihatnya kada sembahyang, kada puasa Ramadan, dilihatnya ada semalam hutang seminggu sampai 5 tahun gak ada dibayar. Ada catatannya semuanya. Hati-hati ibu. Musa pandangannya ke 69 malaikat melihat, nah waktunya sudah dicabut. Gak taunya pas siaran televisi meninggal, pas memberi kata sambutan meninggal, pas naik sepeda motor haratan di atas sepeda motor meninggal juga. Nah berarti sampai sudah waktunya. Jadi diganang ibu, biasakan kita ini pokoknya ingat pada kematian. Kembali lagi, ulama ketika meninggal dunia ini suatu perpecahan, ya, suatu perpecahan di dalam agama. Wa mautul aghniya hasratun, dan kematian orang kaya ini adalah sebuah kesedihan yang mendalam. Sebuah kesedihan yang mendalam. Kenapa kesedihan yang mendalam? Oh iya, bisa jadi arti daripada pemahaman ini dalam benar, banyak artinya. Satu sisi kita satu persatu. Siapa yang kehilangan? Ada juga, nah mengaji, umpat mengaji tuh sidin tuh. Burungnya hendak umpat juga mengaji, nah burungnya bagus nih, burung besar. Umpat mendengarkan rupanya bu, sudah dibiarkan makhluk Tuhan juga. Ajak pen di situ kalau mau mendengarkan. Iya, bepadahnya. Ya, ada kalanya kalau Rasulullah di sini di dalam hadis ini diterangkan, wa mautul aghniya hasratun. Kematian orang kaya itu sebuah kesedihan yang mendalam. Bisa jadi istri merasa kehilangan yang luar biasa, bisa jadi karena mohon maaf bahasa kasarnya yang mencetak duit atau sumber duitnya pencaharian adalah laki. Rasa kehilangan mendalam bisa jadi. Tapi bisa jadi tetangga yang merupakan kesedihan yang luar biasa. Kenapa? Rancak sidin menghutangi, rancak sidin seumpama Bu Haji memberi baik benar sidin, pas meninggal sedih nggak? Sedih. Masalah hutang sekarang sedikit kita bahas. Ada kalanya ibu kalau mau membebaskan utang
Surga pahalanya. Surga pahalanya. Kalau bisa kita yang sudah terlanjur memberi hutang sama orang, kemudian yang dihutangi ini nggak bisa membayar, halalkan lebih bagus. Toh yang di tangan kita, yang di rumah kita, yang ada bagian pada kita, toh masih ada. Halalkan saja. Memang kondisi yang dihutangi itu nggak bisa membayar, dihalalkan lebih baik. Insya Allah pahala surga itu dapat. Suatu ketika ada sebuah cerita ibu, ada cerita gini, datanglah kepada salah seorang ulama, Pak Yai, mohon maaf, ulun ada masalahnya. Apa masalahnya? Pak Yai, menagih utang itu boleh apa enggak? Oh boleh itu. Itu hak-hak kamu. Hak kamu. Menagih itu hak. Sahabat itu pernah juga mau utangi Rasulullah, ditagih juga. Hak itu. Tapi ujar ulama ini menyampaikan, hak kamu, tapi kalau bisa, kalau yang ditagih itu memang bujur-bujur nih, betul-betul nggak bisa membayar, direlakan lebih baik. Surga itu dapat pahalanya. Pahala surga itu dapat.